Baik, pagi ini akan dilaksanakan bimbingan ya atas nama Disti yang udah lama nih Disti ya. 2 minggu ya kayak enggak ya? Dua minggu kali ya. Iya, 2 mingguan. Ya, hari ini kita akan melakukan bimbingan di mana kemarin sudah mulai bab kita kan revisi bab 2 ya hari ini ya. iya, Baik, mari kita coba mulai coba kita lihat ya. Nah, ini. Gimana kemarin tuh udah ini, udah dapet tambahan apa sih kemarin tuh kan yang teori-teorinya ya, teori yang ada hampir dengan rekomendasi ada 10 dan lain-lain, mari kita lihat ya. Kan kalau kemarin bab 1 udah aman saya lihat ya tabel-tabelnya. Garut ya di situ ya. Kok Garut? Di mana sih? Lupa. di Tasik. Tasik kok ya, kok jadi Garut ya. Ini udah ya. Udah Nah, ada udah ditambahin grand teori juga, Ibu. ya, jadi gimana nih? Apa grand teorinya kan pemasaran ya? Iya, di situ Mm-mm. ada di Di sini. Ini mah nanti di ini ya di kalau sistematika dirapihkan saja karena kalau ya kadang-kadang kalau saya acak-acak di spasinya segala macam jadi ke bawahnya juga acak-acakan nanti sama ya, Disti aja ya gitu. ya, Jadi kan kemarin yang namanya landasan teori bab 2 itu kan kita harus dari besar dulu juga sama ya karena berbicara tentang judulnya pemasaran berarti udah dapat ya kemarin yang dari American ini. Oh, kemarin tuh udah ada dinomorin tapi belum pas ya. ya, otomatis kan ya Bu itunya nanti. Ya, cuman kemarin tuh apa namanya? Harusnya American Marketing Association malah jadi kemana-kemana gitu ya. Udah pas sekarang ya, udah disesuaikan. Apa nih? Berarti mau menurut ini si Kotler dan Armstrong ini Iya, mau dipakai. ya, iya, Tentang teori pemasarannya ya. Yang ini kan konsep. Oke, iya. ada date-nya, ada produk. Eh, Atau gimana? Mana kemarin yang tuh ini revisinya yang mana? yang ini kan ada apa yang 8P atau apa gitu, Ibu. Ya, Kan satunya lagi mah customer gitu. Tapi itu dari sananya sih, Bu. oh Iya, yang kan yang harusnya 4P, 7P, 13P gitu ya. iya, Dari dari sananya ternyata itu. Ya. Yang mana sih? kemarin ini. Nah, ini ya. Ini mah 5 tingkatan produk. Lalu klasifikasi produk barang. Mm-mm. Oke, udah cukup lengkap sih. Tapi, nah ini maksudnya. Iya, Mhm. menurut yang Ciptono kok nggak saya Ya, yang itu. jadi terdiri dari betul karena kita memasarkan tidak hanya produk kopinya kan, tapi juga layanannya gitu ya, berhubungan dengan judulnya juga kan berhubungan dengan pelayanan. Ya, dijelaskan kan ini ya Itu produknya tuh itu. Ibu. Dan customer service dari sananya Ibu. Ada customer service meskipun Oh 8 ini, ya. Jadi gimana ya? walaupun nggak apa-apa, berarti kan ini kamu ngambilnya dari jurnal atau dari buku atau dari ebook atau gimana? Dari jurnal kayaknya dari Ciptono itu 2017 Ah, kayaknya. Nah, ini maksudnya takutnya nanti kan ditanya oleh pembimbing, saya aja nanya gitu ya. Ciptono 2017 tuh diambil dari mana sumbernya? Karena di dalam bab 2 itu namanya landasan teoritis gitu kan ya. Sehingga Ciptono itu si 2017 betul, berarti kan buku atau jurnal atau apa. Karena nggak mungkin, nggak boleh kalau kita hanya sekadar Ciptono 2017 dari email, dari googling, nggak boleh. Nah, sekarang sumbernya si 8P ini dapatnya Ciptono 2017 dari mana? Itu yang akan ditanyakan loh. Karena kan harus ya, misalnya kalau dari TA temen gitu kan ya, nggak apa-apa disebutkan dari sumbernya.
Oh, kok saya jadi gini-gini jadi adaan ya? Nggak jadi ya? Matiin. Kok masih ada terus gitu. Nah, begitu pula misalnya lebih baik coba cari dulu. Jadi Ciptono 2017. Coba ini klik di sini ya. Klik di sini atau gimana? Yang bisa jadi 9 itu Itu mah cuma tanda aja sih, Bu. tanda aja kan ya. Ya. Nah, ini kan Ciptono 2017 akan menjadi grand teori kan. Coba masuk ke berarti kan ini daftar pustaka ya? Iya, di daftar. Daftar pustakanya ada contohnya. Ini dari paling bawah dulu ya sementara ya. Di Ini ya. nomor 9. Nah, Nah, ini betul maksudnya ketika ditanya, nanti di sini harus jawab ini Bu dari atau penguji ya dari bukunya Manajemen Pemasaran Jasa yang dikeluarkan oleh PT Iptek Kelompok Gramedia tahun 2017. Gitu. iya. Awas loh ini grand teori, ya. Iya, Jadi harus dipahami banget gitu. Ini kamu dapat dari mana ya teorinya? Ada Bu, saya dapat dari buku. di Gitu. buku. Ya, bukunya judulnya adalah Manajemen Pemasaran Jasa. Kalau perlu justru ya, kalau perlu, walaupun ini kelamaan sih, 2017, sekarang 2025, berapa tahun tuh? Kan kalau bisa tuh 5 tahun ke belakang ya, kalau bisa. Nah ini, nah, Lebih ya, Bu, dari 5 tahun. ini sekarang 2025. 7 tahun? Ya lo, harusnya sih yang terbaru. Coba cari yang terbaru. Yang Ah, siapa tahu sudah di-adopt lagi, diperbaharui lagi, ada bukunya, ciptanya apa. Cuma yang namanya Grand Theory, ini mah jaga-jaga ya, harus punya tidak hanya Fandi Ciptono ini tadi, harus punya lihat, ini kan buku tuh. Coba cari iya. e-booknya ya, Apanya, cari Ibu? Ibu. cari e-book, e-booknya ada nggak? Oh, Coba, misalnya di googling aja misalnya ya, buku apa tadi? Manajemen manajemen pemasaran. Fandi. Nah, kan ini ya. Tuh. Ya. Ada di coba cari di mananya ini tadi gitu. Bahkan kalau diperlukan harus ada bukunya. Ya, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ini kan buku ini ya, buku buku hard copy ya. Nah, ini Iya, yang mana nih strategi pemasaran ini? Maksudnya si kata-kata itu, iya betul ini ya kayaknya ya. Si kata-kata iya. itu tuh, nah yang katanya 8 itu harus ada di buku. Coba kamu cari ininya, cari siapa tahu ada e-booknya ya. Kalau Oh, iya. ininya kan lumayan tuh mahal 147.000. Cari ibunya. Ya, ada nggak kira-kira yang menyatakan bahwa si teori kita itu tadi loh, ya si grand teori ini, nah si ini manajemen indeks, pada indeks, PT apa ini? Atau misalnya tadi kan coba back, tuh cari ya. Pokoknya harus ya harus ada ya. E-booknya ada nggak coba atau PDF? PD, mudah-mudahan ada. Nah, itu pokoknya cari siapa tahu nanti ditanyakan. Ya, nah kayak gini-gininya loh. Oh, Kalau iya. ini kan, kalau ini kan book chapter ya, ini namanya ya. Ini tahun berapa ini? Tahun ini 2025. Ya, coba kamu cari di sini. Cari. Screenshot, Kalau bisa tuh, screenshot, screenshot coba saya kirim ya. Ntar saya coba komen C. Kan kadang-kadang suka iseng pas dicari lagi, halo gitu. Disti kamu ini wapri ke saya P gitu ya. Di stick. Benar-benar ada. Ada. Nih. Nah, nah, jadi coba pakai itu aja itu atau enggak, gimana, Bu? maksudnya cari apakah sesuai nggak karena ini 2025. Ya, Oh, kan kalau tadi kan 2017 ya terlalu banyak. Nah, apakah
teori tadi, nah ini nih pemasaran jasa ini nyambung nggak, ada nggak dengan keperluannya Disti? Ya, yang tadi katanya, karena kan berhubungan dengan pemasaran ya dan juga pelayanan. Coba carilah di buku ini ya. Udah saya kirim tuh ininya. Lah pokoknya sekarang mah banyak ya, gampang ya di ebook atau ebook manajemen atau manajemen pemasaran. Nah, ternyata kan tadi juga banyak banget ya. Misalnya ebook, tapi yang carinya ide ebook ebook aja. Oke, ini baru satu, maksudnya gitu ya. Maksudnya di bentar. Kita kan lagi bahas yang bab 2 itu ya. Tadi teh mana ininya? Ini ya. Nah, balik lagi kita ke atas mulai dari grand teorinya kan harus betul-betul dipahami tadi ya dari mana bukunya terus isinya itu tentang apa. Ini kan. Nah, kalau Iya, iya. misalnya ada yang terbaru ya nggak apa-apa juga tinggal diganti aja. Nah, karena kita akan bercerita berarti di sini sampai dengan 8 ya. People-nya, physical evidence-nya, prosesnya, customer service-nya, pelayanan pelanggannya. Oke. Nah, itu baru tentang pemasaran. Lalu ada nggak usah ditulisin ini, nggak usah ditulisin ini grand theory, langsung aja. Oh, Ya, tapi kalau kamu harus ngerti gitu maksudnya teh teori utamanya gitu kan ya ini. Nah, sekarang si kualitas pelayanan sama juga dari Ciptono juga. Kalau bisa ini sumber yang berbeda kalau bisa. Emangnya karena kalau cuma satu aja kelihatan kamu bukunya cuma satu gitu loh. oh, Coba cari alternatif ya. Narsum, sumber, sorry, sumber yang berbeda. Nah, kalau menurut Ciptono apa katanya kualitas pelayanan? Mungkin dia memang memang itu tadi ya, pemasaran jasa sehingga banyaknya di Ciptono itu tadi. Ini kan yang Tera ya. Tera. Banyak sok coba di sini ya. Teori apa ini? Perplexity. Udah coba perplexity nggak? Ada tuh namanya Perplexity. Ini oh ya Perplexity. Ada apa namanya? Namanya coba cari ya, tapi bukan yang chatnya itu ya, chat Perplexity browser. Ini bisa ada beberapa cari yang terbaru ya, atau misalnya tadi jurnal apa tadi teh kualitas pelayanan ya. iya. Coba pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan. Coba ini iseng-iseng aja ya kita ya. Lah harus di-download di jurnal Politeknik Negeri Ambon. Nah, coba. Coba nggak apa-apa deh. Coba kita lihat. Nah, nah ini kualitas layanan nih. Ada kan ya? Iya. Kualitas layanan adalah bla 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 bla. Parasuraman benar. Saya lebih tapi jadul-jadul jangan-jangan ini kan Ciptono juga ya. Dua ini malah Dalam. jadul. Ini kok malah jadul-jadul jangan not recommended. Tidak, tidak, tidak. Kalau nggak jurnal kualitas layanan 2025 ada nggak? Coba. Kalau ini apa nih? Jurnal ekonomi. Pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan Shopee. Oh, ya ini ke online ya. Ke online-nya. Banyak ternyata nih. Tuh kan banyak tuh.
Coba cari yang ini kan kopi ya, kopi Iya, ya. Coba cari, tapi sebetulnya sama ya. Ini hanya beda beda toko ya, beda toko atau beda yang nama ininya lah gitu. Ini cari yang ada PDF-nya. Coba lihat nah, eh, ini bisa kalau misalnya cocok ya, ini bisa dijadikan sebagai narsum ini, membangun sumber. loyal. Jadi dari mana nih bukunya? Tadi kan saya suruh untuk alternatif yang terbaru ya. Ya, Ini kan ada dari mana informasinya tentang kualitas pelayanan itu diambil dari Jurnal Manajemen Ekonomi gini nah. Volume nomor 2 tahun 2025. Nah, ini kan paling terbaru. Ya, takutnya dicoret tuh pas lagi sama penguji. Kenapa sekarang kan ilmu tuh terbaru gitu kan ya banyak banget kan. Apa namanya? Kan banyak juga sekarang tuh kan ilmu tuh sangat-sangat banyak berubah banyak perkembangannya. Ya, sehingga kalau saya sih rekomendasinya, salah. Mana? Nah, rekomendasinya ini coba yang baru, ya. Sehingga cari teorinya bahwa kualitas layanan itu apa aja. Nah, sama isinya. Ya, kan ini nih, bukti visi ya, kehandalan jaminan Tera ya, sama ya. Nah, cuma ini 2024. ah, Kalau yang ini 2017, tadi 2000 berapa? 2024 ya? ya, Syafira Syafira et al 2024. Nah, gitu ya. Ini aja yang diambil. Ya, karena di sini juga 2017 sama kan reliability responsiveness. Enggak ini ya, enggak berku. Coba ada yang terbaru lagi. Nah, kalau bisa ini kan kualitas layanan teori dulu ya. Coba saya cari ini lagi. Kualitas layanan, pengertiannya dulu. Lanjut teori. Maksudnya teori itu ada yang kayak gini. Ini loh, ini teori. Ini namanya teori ya. Satu, dua, tiga itu teori. Tapi ada juga kualitas layanan itu misalnya ini tadi menurut siapa. Nah ini kan adalah gitu ya. ya pengertian. Pengertian. Jadi setiap teori yang disampaikan itu harus ada setiap bahan yang di ini kan nih ya kayak ini ya kualitas layanan harus ada teorinya dan juga ada ke pengertiannya. Tapi urutannya adalah pengertiannya dulu baru teori. Ini tinggal ditambah ya. Ini tinggal ganti ya, banyak ternyata ya. Iya, Oke. Nah, ini kan baru sedikit banget kualitas layanannya. Baru dimensi. Hmm. Kita baru pelayanan ya, baru tentang pelayanan. Tadi apa judulnya dibalikin lagi? Coba, judulnya apa? judul ininya Judul utamanya. kualitas pelayanan. Biasanya nggak bolak-balik. Sebentar. Pengaruh kualitas pelayanan dan lokasi terhadap kepuasan pelanggan. Oke, kualitas layanannya menurut saya masih kurang. Coba tambahin lagi yang lainnya ya. Siapa tuh ada. Itu kan baru satu narsum. Baru Ya, satu narsum. Coba ada lagi nggak sebetulnya yang namanya kualitas layanan? Tadi kan cuma Tera ya. Tera ada lagi nggak? Coba teori kualitas layanan terbaru. Saya mah penasaran sih. 2025 teh masa sih itu apa namanya? Itu aja gitu. Apakah ada yang terbaru gitu kan? Oh ini 2018, ini 2000. Oh ya balik lagi ya. Mendingan jurnal-jurnal sih sebetulnya. Nah, ampun ya kebanyakan ya masih banyak. Sebetulnya saya tuh penasaran kualitas layanannya itu ya yang terbaru itu beda plus dengan teknologi di sekarang. Sekarang itu kan zaman era digital ya. iya.
Nah, tidak hanya si lima dimensi pelayanan itu, tapi juga ada berhubungan dengan teknologinya. Tapi, apakah sudah ada yang menyampaikan atau siapa tahu bisa jadi riset saya ya. Nah, ini kualitas produk ya, beda ya. Nah, ini kualitas pelayanan. Apa katanya? Sama ya. Ini kualitas pelanggan. Nanti kita berbicara tentang pelanggan-pelanggan nggak? Hmm, Waktu tentang pelanggan. tentang pelanggannya ada nggak dibahas? Paling juga kalau pelanggan mah itu ibu yang isi. Kuesioner. Ngisi kuesioner ya. Bentar lah kita foto dulu yuk. Habis lupa. Nah, satu. Berarti balik lagi kita share. Kelihatan nggak, Des? Mana ibu? Kelihatan nggak baru? View, 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 multi speaker. Lagi itu juga lagi foto juga. Ah, sip. Oke, kualitas layanan satu lagi ya, satu lagi aja ya ininya ya, tambahin lagi di sini satu lagi apa namanya? Teori ya. Ya. Tambahkan satu lagi teori dari pakar lain. Ih, kenapa saya typo aja? Pakar yang lain, eh, yang baru ya. Sip. Nah, karena kalau cuma satu saja itu kurang pas lah ya. Kenapa jadi orange? Nggak ada masalah kali ya. Nggak apa-apa. Mungkin karena dikasih komen atau saya keblok tadi ya. Nah, lokasi, lokasi itu kan masuk ke dalam pemasaran, termasuk ke dalam strategi pemasaran ya. Iya. Tadi kan di atas pemasaran ada nggak tentang lokasi, yang grand Hmm, theory. Place itu kan, ada. place ya. Oh ya, tempat. Mm. Kan balik lagi, kan ada juga kan, mana coba, yang menyatakan tempatnya di bab 2 mana? Nah, coba. Pasar, pertukaran hubungan, nilai kepuasan pelanggan. Ini kan tentang kepuasan pelanggan ya. Ada nggak manajemen pemasaran yang menyatakan tentang place-nya? Belum ada, eh. Iya, nggak ada ya bu. Baru konsep ya. Tambahkan di sini yang strategi Ada sih. atau pemasaran produk gitu di sini. Mana pokoknya di sini tuh yang ada ininya aja. Ada barang. Ini kan baru barangnya ya. Kualitas produk, fitur, desain. Iya. Belum. Heeh. Kurang, kurang, kurang. Coba. Berarti di sini nih. Itu harusnya yang 8P itu tadi di mana? 8P di Eh, kepuasan pelanggan ya? iya, di Tambah di kualitas pelayanan apa kepuasan pelanggan? strategi pemasaran. Coba kita lihat ya.
di jurnal tentang strategi pemasaran. Tahun berapa ini? 2021 coba. Tinjauan pustaka, kebutuhan pasar, bauran pemas. Ini, ambil, ambil. Bauran pemasaran ya, marketing mix ya. Berarti tadi sebentar. Setelah setelah teori tentang pemasaran, masukkan masukkan tentang bauran pemasaran atau marketing mix. Di mana nanti disampaikan kan di sini kan bauran pemasaran ya. Katanya meliputi produk. Produknya udah ada kan, si kopi itu kan. Ya, Price-nya juga sudah ada berbagai macam. Promotionnya A, B, C, A, B, C-nya mana sih? A, B, C-nya C. ini. Nah, ini. Ya, Ya, kita kan akan berbicara sebelum lokasi itu di atas harus berbicara tentang itu tadi. Berarti di sini tadi tambahkan strategi, bukan strategi pemasaran berarti ya. Marketing mix. Marketing mix. Terbaru ya. Oke. Baru kita masuk ke lokasi karena lokasinya udah ada ya. Ini kenapa ini sebetulnya ini ada ya. Ada ada ya. flash. Ini di pemasaran jasa. Udah ada tapi berarti ya pemasaran jasa ingetin. Ya, Ya. pemasaran jasa menurut Lupi Yodiati gitu ya. Is- dah. Ada flashnya ini. Ada place-nya juga ya. Mana mana mana. Ini ya. Iya. Ya udah aman berarti kan. Sip, udah aman ya. Tapi kan nggak ada nggak ada salahnya juga kalau mau ditambah lagi ya gitu. Siapa tuh ada yang berbeda. Lokasinya ini tuh kenapa kosong begini? Aku Kayaknya bingung mah aja deh. ke ini meren, ke geser-geser meren. Gitu ya. Baru lokasi, lokasi adalah bla bla bla. Terdapat tiga interaksi ini teorinya tentang lokasi ya. Ternyata indikator lokasi itu aksesnya, visibilitasnya. Nah ini nanti kita pakai nih ya, ininya ya, ke diimplementasikan ke si judul kita. Kenapa misalnya pemasarannya menurun atau misalnya berdasarkan data tuh kemarin apa? Menurun apa naik? Meningkat selama lima Menurun. tahun ke belakang, menurun. Ada penurunan. Nanti kita bahas di bab 4. Dilihat dari sisi lokasi nih, apakah aksesnya seperti apa? Mudah, kan akses itu katanya kemudahan untuk menjangkau. Oh, ternyata gimana tuh kalau dari sisi akses? Eh, Susah dijangkau? Nggak ada angkot? ada tapi enggak yang di jalan gede gitu si Ya, tempatnya. apakah orang-orang kalau ingin ke sana gampang aksesnya? Eh, gampang sih Bu, Gampang, berarti itu tidak lewat masalah. Gojek gitu. Cuman kalau angkot nggak ada. Kalau angkot, Oh, itu bisa dibahas juga. Kalau menuju ke lokasi, eh, tidak tidak dilalui oleh angkutan umum sehingga kalau yang mau ke sana harus pakai kendaraan pribadi. Ya, itu juga sebetulnya gimana kalau nggak ada, walaupun sekarang udah ada ojol dan segala macam ya. Cuman kan bisa Kak. walaupun biasanya alangkah lebih baik kalau sebuah usaha itu kan aksesnya sangat-sangat gampang diakses ya oleh oleh siapapun gitu, termasuk angkutan umum tadi. Gitu. Visibilitasnya
dengan Hmm. jarak maksudnya kan kadang-kadang gini, ada coffee yang hidden gem. Pernah dengar yang hidden gem? Ya, Masuk-masuk gang, kalau nggak di atas gunung. Twing! Aduh. boleh kan. Nah, ini namanya visibilitas ya. Apakah tempat yang itu dapat dilihat dengan jelas dari jarak pandang normal? Nah, bisa Bu, kelihatan, tapi di atas gunung itu, tapi pakai kekeran. Nah, nggak visible lah, gitu kan ya, gitu. Lalu trafiknya, nah itu tadi menyangkut pertimbangan banyaknya lalu lalang, apa segala macam. Maksudnya ini impulse buying itu adalah, aduh saya teh kita sih lagi jalan ya misalnya. Aduh haus ya haus. Ada tempat kopi. Ah nggak sengaja set aja mampir ke situ gitu kan ya. Padahal nggak direncanakan. Tapi karena ada tempat kopi nih gitu kan ya. Nyobain lagi santai itu namanya impulse buying. Ya, jadi kalau misalnya, sorry, terjadinya sama kayak ini. Kita kalau ke supermarket, sering ke supermarket kan? Suka ibu. Nah, terus eh biasanya kan kita mau belanja tuh ini gitu kan ya. Di dalam Iya. pikiran kita atau bahkan suka dicatat. Mm-mm. Eh, pas di kasir sambil nunggu gitu kan ya, kan kasirnya antri tuh. Kita sambil Iya, nunggu dorong troli, ada coklat, ada nggak? suka. Ada permen, ada yang unik-unik yang imut-imut. Beli gitu. Padahal kan tidak disengaja, ya, Iya, tidak ada di dalam list. Tapi karena sambil nunggu, ya nggak apa-apa deh. Ada tisu lagi promo nih murah, ambil. Nah itu namanya impulse buying. Nah apakah si toko kita ini gitu ya, ini nggak lalu lintasnya trafficnya seperti itu nggak? Ya. Kan karena lucu, misalnya karena ngejreng, misalnya physical evidence-nya ya. Atau lagi ada promo-promo kita tuh lagi lewat itu apa ada promo atau misalnya ada yang menarik beli nah seperti itu namanya si traffic ya gitu sama tempat parkir nanti kan ada itu ya ada foto-fotonya tuh ya ada. udah dapat foto-fotonya Udah ada ada di foto nggak tempat parkirnya di foto. atau gimana tuh layak nggak tempat parkirnya Sempit malah kayaknya mobil juga nggak bisa itu di situ ibu. wah Cuma bisa motor aja. nah Mobil juga di pinggir-pinggir jalan jadinya. Kalau ada oh mobil. ya padahal ya itu tadi, itu bisa kita bahas. Ya, mungkin salah satunya kenapa menurun karena parkir gimana tuh saya pakai mobil misalnya, bawa sama teman-teman rame-rame mau ke situ, tapi ternyata pas mau parkir nggak bisa. Nggak jadi asli loh, pernah loh saya gitu. Ya, Hmm. situ juga kayak gitu ibu. Eh, Kalau penuh dikit nggak penuh-penuh banget, tapi parkirannya sempit kan, jadinya kelihatan yang penuh. Kadang Hmm. ada beberapa juga banyak yang bilang nggak mau di situ mah parkirnya nggak nyaman katanya gitu. Itu nanti kita bahas dan kita akan carikan solusinya. Ya, berarti misalnya solusinya nanti kalau padahal orang-orang udah mau ya, tapi Iya, gara-gara parkir, nah nanti dikasih solusinya apakah ada valet parking, misalnya ada orang yang demi layanan ya, ada orang yang mau ya valet lah istilahnya diparkirin di tempat lain gitu ya. Kalau di kayak di mall kan suka ada ya, nggak apa-apa bayar 20.000, 25.000 gitu ya. Tapi yang penting kita bisa masuk, parkirnya juga dapet. Gitu. Nanti di ini. Oke, tempatnya sudah. Sekarang kualitas layanan. Ya, tangible, intangible gitu gitu ya. Indikator-indikator. Nanti kita apa nih? Bahas ini ya. Salah satunya kalau dari kualitas layanannya kan nanti dibahas keandalannya seperti apa ya. Udah dibahas kan kita kemarin ini ya. Udah iya, belum?
Ada nggak bahannya ini? Nanti tuh kita di bab 4 itu akan membahasnya ini. Salah Hmm, satunya adalah tadi yang tadi kan tentang pemasarannya. Sekarang tentang kualitas layanannya kita akan membahas ini loh, keandalan. Apa itu keandalan? Hmm, ada. tanpa membuat kekeliruan dan juga menyampaikan pelayanannya sesuai dengan waktu yang disepakati. Nah, jadi misalnya saya pesan americano less ice gitu kan ya. Americano less ice sama apa lagi? Misalnya cappuccino no sugar. Hot cappuccino no sugar. Nah, harapannya kita udah pesen cepat juga dong GPL ya. Gak pakai lama ya. Bener nggak? Orang Iya. toko kopi. Nah, ternyata twing setengah jam. Masa americano aja? Americano itu kan kopi hitam doang gitu ya, espresso gitu kan. Masa sampai setengah jam? Udah lama ternyata waktunya. Padahal sebetulnya logikanya harusnya tanyain berapa lama ya. Jadi pertanyaan juga ya. Berapa lama apakah ada standar dalam melayani tamu dari sisi waktu penyajian? Ketika ada order datang, ting gitu kan ya. Berapa lama harus segera direalisasikan? Ya, kan ada juga yang oh karena kita mah fresh jadi dimasak hula. Apa dulu karena dimasak dulu jadi lama gitu kan ya. Tapi kalau kopi mungkin dia itu tadi ditolong ini dijadiin kuesioner ya. Bisa ditanyakan, dijadikan pertanyaan tentang eh Big questionnaire-nya udah ada, Ibu. udah ada itu. Eh, udah Nanti kita bikin lihat. gitu. Nanti kita lihat apakah ada pertanyaan ini ya. Jadi Ih, Mama. Ibu sebentar. ya ya ya, sampai saya nulis juga. Hmm. Deh, Ibu. Ya. Pokoknya tanyakan semuanya ya tentang keandalan ini, daya tanggapnya. Kalau daya tanggap apa coba coba menurut Disti nih? Siapa nih? Eh, Kemampuan. Kemampuan para karyawan untuk Ya, membantu para konsumen dan ya, merespon permintaan mereka. ya. Bagaimana orangnya? Kalau tadi kan dari sisi produk dan sisi waktunya ya. Sekarang orangnya gimana? Pernah ke sana kan sih? Pernah. Terus gimana karyawannya? Judes-judes nggak? Hmm, yang ngelayanin aku mah kebetulan enggak sih, Bu. Eh, sorry sorry ini bukan masalah judesnya. Kemampuan mereka, misalnya si baristanya, kopinya jadi enak, gitu kan ya. Si pelayannya menyajikannya betul. Bisi we istilahnya keplok apa keplok bahasa Sunda. Ini kopi nih kepenuhan. Kan ada caranya ya melayani itu pakai baki apa segala macam dan lain-lainnya. Nah, itu maksudnya adalah kemampuan karyawannya untuk ya itu tadi responsiveness-nya membantu kalian untuk merespon permintaan mereka. GPL ya, Mas tolong minta dong ini saya 5 orang tolong kursinya dijadiin satu misalnya gitu ya karena kursinya itu untuk dua orang kan kalau rame-rame kan kita suka nyatuin meja ya kadang-kadang ya bayang lah ketika diminta itu si karyawannya mau nggak atau sebentar Kak saya lagi ada tugas etama itu bukan responsiveness ya. Kalau yang tanggap berarti baik Bu atau baik Kak, sebentar ya, langsung jadi aja kita tuh ngumpul-ngumpul gitu. Itu namanya responsiveness ya. Kalau jaminan, Eh, Mampu meningkatkan keyakinan konsumen terhadap perusahaan sehingga menciptakan rasa nyaman untuk para pelanggannya. hmm, misalnya apa contohnya nanti yang mau diceritakan? Hmm, Menciptakan rasa nyaman.
ininya pelayanannya gitu. Hmm, tidak hanya pelayanannya, produknya juga. Misalnya, udah pastilah di sini mah saya pesen steak ada misalnya ya. Ya, Rasanya itu pasti enak. Itu namanya assurance, guaranteed gitu ya, jaminan. Kan ada juga yang beli pas dimakan, ih nggak enak, itu mah nggak nyaman gitu loh maksudnya. Nah, terus misalnya saya parkir di situ, ya, walaupun pinggir jalan, jalan saya pasti eh, aman lah, apa namanya, parkir di situ mah soalnya ada tukang parkirnya. oh Ya, ya ada. insya Allah apa namanya, motor kita atau kendaraan kita nggak akan ada yang nyuri. Nah, itu juga bisa tuh rasa nyaman, rasa aman kan, gitu. Paling kalau hujan kehujanan nggak ada ininya, nggak ada tutupnya. Harusnya begitu kehujanan, apa kalau yang dimaksud dengan pelayanan? Coba. Soalnya ada di Bandung. Kalau di Bandung mah ada. Hmm, Diapain kira-kira? maksudnya sama siapanya ibu? Ya Sama sama petugasnya, sama tugasnya? pengelolanya sono. Kalau ternyata hujan gede, terus diapain tuh motornya? Nggak ada sih Bu. Selama aku Dibiarin di aja. ngopi ngopi di Tasik nggak. Kalau hujan ya kehujanan sampai helm basah gitu. Misalnya, misalnya hujannya gede banget, kita tuh pakai motor, ada helm. Ya, Minimum adalah helmnya ya sama si pegawainya dan itu diangkat di dong, jampihan. diampihan betul. Disimpan ya kan, ada juga saya pernah soalnya nyobain, bukan nyobain, di Braga tuh helm saya tuh nggak ada yang ngampihan istilahnya gitu kan ya. Aduh, mana gini lagi helmnya bukan begini gitu kan ya, Waduh. jadi tempat air atau itu mah. Terus ada lagi saya di kedai kopi di Sukajadi, di tiga itu ada, itu langsung sama si petugas parkirnya diplastikin loh, si helm-helmnya itu dikasih plastik-plastik semuanya. Dia tidak memindahkan helmnya karena takut ketukar kan dan lain-lain. Tapi sama dia diplastikin. Kan bagus tuh, itu namanya excellent. Pelayanannya bagus ya. Jadi dia, ya kebayang lah, keren banget kan kalau kayak gitu kan. Pas ke pas pulangnya, aduh alhamdulillah nuhun Kang, gini-gini. Jadi aja saya kasih tips gitu ya, karena kan sudah melayani dengan baik gitu. Contoh-contohnya begitu ya. Kalau empati apa nih? Tadi misalnya GPL. Kok lama sih? Atau lagi penuh, kita waiting list. Apa misalnya contoh empati ya? Jadi ngasih ngasih tahu gitu atau gimana ibu? Ya kalau menurut Disti yang dimaksud dengan empati di sini, kasusnya di si kopi itu tadi ya, kira-kira apa? Misalnya, kan lagi penuh nih, ternyata menunggu kan berarti, ya rasa empatinya gimana? Harusnya sebagai seorang pelayan yang baik dan pengelola usaha Ibu yang lihat baik. udah sepi wae tempatnya juga jadi gimana bingung. Sepi tempatnya juga. Jadi nggak Ya. ada waiting list atau apa-apa. Kemarin Oh. juga pas ke sana ya karena sepi gitu ya. Malam juga kan aku datangnya. Terus bukan malming. Jadi ya cepet juga sih waktu aku datang. Nah, Itu sekarang apa dilayani. tuh yang sekarang akan dibahas tentang empati dalam penelitian ini? Contohnya ya, contohnya kalau yang tadi waiting list, ya berarti disapa dulu, dikasih tahu, kakak maaf, gitu kan ya, sedang penuh, izin ya, mungkin waiting list gak apa-apa kak, gitu, ya ya gak apa-apa, oh ya pak mohon kak, mohon ditunggu silahkan, dikasih kursi. Nah, itu namanya empathy, merasakan jangan udah mau penuh dicuekin boro-boro bertanya gitu ya, boro-boro menyapa. Ah, tapi turut merasakan, aduh penuh, kakak maaf, mohon ditunggu sebentar ya, nanti saya atau saya carikan dulu tempat duduknya ya, gini-gini. Nah, itu namanya empathy. Gitu. Nah, balik lagi harus ada itu yang dibahas. Ya, atau misalnya apa? Walaupun sepi, kemarin dilayaninya sudah ada nggak ya itu tadi? Perhatian personal.
paling juga kayak pesen pas pesen Hmm, apa? pesennya pesen sepi nggak sepi kayaknya dikasih kertas deh Bu buat ngisi. Boleh cenah duduk sambil duduk aja ngisinya gitu. Oh ya, biasanya kan kadang-kadang suka harus bayar dulu gitu ya. Kalau pesan apa segala macam. Oh dia masih manual ya. Iya, Ya pokoknya nanti cari berhubungan dengan empatinya itu tadi ya. Bukti fisik, kumaha. Bukti fisiknya bersih, terawat, ada fotonya kan? ada tempatnya Kasirnya, kasirnya, tempat ngopinya, sarana prasarananya ada ya. Kamar mandi aman. aman, aman, aman. Atau ya itu tadi ya bukti fisiknya nanti dilihat dah. Eksplanasi. Nah, ini baru nih. 6 nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, ini lima. Nah, ya. Eksplanasi apa nih? Tempat yang Tempat yang cukup cukup luas untuk perluasan usaha di kemudian hari. Oh, apa ya yang mau kita bahas nih? Eksplanasi. Kira-kira kalau udah berkembang, biasanya ya, kayak di Bandung tuh ada toko kue yang lagi happening, namanya Daily Bake. The Daily Bake. Itu viral banget di Bandung. Ya, itu si tokonya itu di dekat rumah saya gitu ya. Saya juga penasaran. Kecil banget. Nyatu, ada 4 toko. Nama siapa? Ustaz? Pas masuk cuman kue, cuman apa namanya display, kursinya 2. Tapi karena viral, waiting listnya dan rame. Ternyata dia buka cabang baru dengan memang rada pindah ke agak yang jauh, tapi dia bikin beli rumah kayaknya pengembangan, ya itu tadi untuk memperluas usahanya di kemudian hari. Istilahnya sekarang dia udah jadi 2. Ada yang si toko utamanya itu gitu ya, yang di Jalan Ekman. Sekarang dia ada di Jalan Pudak tuh. Lagi viral. Saya saya pas ke sana, wih, rumahnya jadi besar gitu ya. Pelayannya banyak, kuehnya lebih banyak. Wah, berkembang banget itu si toko kue tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan eksplanasi. Nah, kira-kira si kopi ini ada rencana untuk perluasan nggak? Gitu. Itu ditanyakan aja ke ownernya ya. Pak, apakah nanti ke depan akan jadi apa? Ada rencana untuk eksplanasi nggak menambah istilah ya, menambah pindahlah gitu ya, atau juga misalnya asalnya tempatnya kecil, parkirnya kecil, dibelilah yang sebelah biar parkirnya besar, kan bisa juga begitu. Itu harus ditanyakan kepada owner ya. Oke. Ini apa ya? Ini kenapa ada di sini, Dis? Coba dibenerin ya. nggak ada Jadi, ada Bu masanya teh kepencet kayaknya iya makanya nomor doang. jadi apa ini? Ya pokoknya dicek lah ya. Ada terus kepuasan pelanggan. Kayak apa katanya? Menurut Iwan, 5 dimensi kepuasan pelanggan. Oke, resepsi, metode, customer. Ini customer apa customer? Ini yang merah-merah dibenerin ya. Kalau Customer nanti customer, diperbaiki. customer, custom, customer. Tapi bukan pula kostum. Kalau kostum apa? Oh, kostum Kostumnya itu pakaian. baju ya, iya baju kemarin kan udah dibahas ya. Nah, katanya kepuasannya apa sesuai harapan. Nah, nanti kita dibuat. Oh iya nih kayaknya ke ini di ininya, di apa namanya? Di ya di apa namanya? Betul, pijit saya sama saya tadi. Prosedur pelayanan, oke. Apa? Kumaha apa katanya prosedur pelayanannya? Ini menurut teori kalau melayani itu harus begini. Apakah teorinya sama? Apakah implementasinya sama atau tidak?
Mana yang mau kita pakai ini. Standar mengandung pengertian bukan standar. Bentar, apa penting. Ini SOP ya. Ini kan berbicara tentang SOP-nya, prosedur adalah langkah-langkah, 4 tata cara. Oke, nah ini bagus nih. Tata cara pengajuan, tata cara pengajuan permohonan pelayanan, tata cara penanganan. Oke, nah udah cukup. Nah udah dapat ini, udah ada 10. Eh, udah kayaknya. Tadi yang jurnal itu tadi ya, yang kita mau masukin di atas, kan ada yang mau dirubah tuh. Masukin ke Ya, sini ya. oh ya, Ini juga ada ditambah. yang kalau belum 10 ganti aja yang udah jadul. Ini 2023, 2000. Nah, ini 19 kelamaan nih ada yang jadul nggak? Kalau bisa mah 2020 ke atas ya. Nah, ini bagusnya 2022. Tadi di atas masih 1919. Dia Nah, ada ini 17 juga kan ya. jangan 17 atau. Iya, harusnya jangan. Ini 19 mungkin dicek aja dulu ya kalau misalnya ada yang lebih baru ya. Oke, 10 ya. Nah, oke. Jadi, nah, mari kita masuk ke kerangka konseptual di mana kita kan berbicara tentang kualitas pelayanan, lokasi, dan kepuasan pelanggan. Mhm. Hari ininya mana tadi? Oh, lokasi itu kan maksudnya ke pemasaran ya, ke marketing mix itu ya. Ya, marketing. Ya, ini dirapihin. Dis, jangan sampai kepotong-kepotong gini ya. Ini sumber Ciptono yang ini, ya, kotak Ya, Ibu. potong, kotaknya kepotong. Berarti Udah sumber betul sih, Bu. Kayaknya mah kegeser-geser, kegeser-geser. Nanti dicek lagi sama cek aku. lagi betul. Nah, harusnya kan pokoknya sing rapi lah di dalam itunya ya. Tadi berarti si Ciptono kan mau kita ganti tuh. Ya, jadi Ya, apa tinggal diganti. Lokasi ini berdasarkan Kotlin Armstrong. Oke, akses value, oke. Kepuasan mau yang mana? Oh, yang maunya yang ini sesuai harapan. Minat berkunjung kembali. Oke. tapi itu tuh 2017 gimana, Bu? Ya, itu tadi Ganti. makanya coba kalau ada yang 2020 aja. Cari aja Ya, yang jurnal itu ya. Jadi tinggal ganti. Pokoknya kalau bisa yang jadul-jadul diganti. Ibu Sehingga pas. di sininya juga disesuaikan. Gitu. Baik. Ini kenapa kepotong? Itu tadi ya. Harusnya kan nempel ya di atas ya. Ya. Nah, mm-mm. Hubungan kualitas pelayanan H1 dan itu tadi ya. X1, X2 dan Y ya. Ya. Hubungan lokasi dengan kepuasan pelanggan. Ya diceritakan aja apa ya. Lokasi memang berpengaruh kan. Udah capek-capek, udah viral. Nggak taunya di Google Map-nya juga salah. Boro-boro. Udah deh nggak puas. Maksudnya kan gitu ya. Gak mood, weh. Udah cari aja yang lain deh yang deket lah. Udah rese begitu kan. Nah, sekarang kualitas pelayanan dengan kepuasan pasti dong. Kalau kualitasnya bagus, insya Allah sih pelanggan puas. Ini juga kalau lokasinya terjangkau, itu tadi ya terlihat ataupun gampang diakses, pasti pelanggan juga puas gitu ya. Terus antara kualitas pelayanan lokasi, dua-duanya pasti tadi ya nyambung. Identifikasi masalah, studi IKT, tujuan. Oke. Ini kan maksudnya dijelasin ya, yang ini kan tinggal dijelasin ya, kerangka berpikirnya dijelasin dengan ini, gitu kan? Ya, itu penjelasan. Sip. Nah,
Jadi itu masih ada beberapa sedikit ya tambahan teori aja yang terbaru teh ya tadi ya. Eh, Sama segera siapkan bab 3. Bab 3 itu misalnya ini nih. Saya udah buka sistematika dah. Jadi nanti bab 3 itu ya judulnya kan implementasi metode usulannya. Nah, sekarang dari penelitian yang lagi kita bahas, jenis penelitiannya apa? Ini aja ikutin. Ya, ini teorinya ini. Ya, ini ada di sistematika penulisan ya. Tinggal dibuka aja. Nah, dari misalnya ini oh, pen- kan aduh, duh, kok nggak kelihatan sih. Explanatory. Nah, termasuknya yang mana? Mau yang explanatory atau yang deskriptif atau korelasional atau bahkan ini disesuaikan aja. Tapi ini diimplementasikan langsung ke penelitiannya ya. Ngerti nggak? Ini kan cuma teori ternyata penelitian tuh kualitatif tuh ini kalau kualitatif ya ada ini, ada ini, ada ini. Nah, sekarang balik lagi nih. Apakah misalnya apa nih? Korelasional korelasional. Menurut saya sih ini. Ya, kamu pakai ini deh. Karena kan kita ada dua variabel. Ya, Korea Ya, yang lokasi dan kepuasan kan? Kualitas kualitas. terhadap pelayanan. Jadi dalam bab 3 ini misalnya gitu ya. Penulis penulis membuat penulis membuat metode penelitian usulannya menurut metode kualitatif gitu ya mau kualitatif atau kuantitatif. Kuantitatif. Tapi kalaupun ini juga nggak apa-apa maksudnya ininya ya ngerti ya pendekatannya korelatif tapi ya itu tadi balik lagi jadi dipilih berarti kamu cari yang kuantitatif beserta pendekatannya ini betul kuantitatif ya. Ya. Ini cocoknya yang mana pokoknya dari yang lain-lain. Dari yang ini tadi ya, ada deskriptif, ada explanatory, segala macam. Menurut kamu yang mana? Ya, dipelajari dulu dan dibaca ya. Terus itu adalah 31. Jenis penelitiannya adalah menggunakan pendekatan korelatif, korelasional misalnya, di mana bla 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 bla. Terus objek dan subjek penelitian. Berarti ini bercerita tentang itu tadi. Objeknya dan subjeknya siapa? Apa? Si kopi ya. Ya. Diceritakan aja bahwa objeknya merupakan bla 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 bla, gitu aja lah. Ya diceritakan tentang objeknya. Sumber datanya mau yang mana nih? Pakai yang primer atau yang sekunder tinggal dibaca aja ya. Kita kayaknya pakai dua-duanya deh ya. Betul nggak? Yang primer misalnya. Kan dari kita ngobrol-ngobrol langsung kan dengan ownernya. Iya. Itu kan data primer. Atau dari observasi. Observasi itu kan kemarin udah menjadi guest lecture, apa? Misteri guest. Jadi tamu kan? Iya. Nah, itu kan observasi. Wawancara juga, kuesioner juga. Data sekundernya, siapa tahu ada nggak? Hmm, Misalnya, ada kayak gitu. ada data ya. Kalau nggak salah kemarin kan ada data ya. Hasil penjualan 5 tahun ke belakang, misalnya. Itu namanya data sekunder ya. Pokoknya ya kalau ada, ya itu tadi ngambil data sekunder tuh minta ya. Terus dikasih kita tuh laporan. Itu namanya data sekunder. Kalau data primer berarti menggunakan data primer dan data sekunder ya. Lalu populasi dan sampel. Populasi dan sampelnya tinggal dibaca aja ya. Yang dimaksud dengan populasi sampelnya kan ke berapa orang nanti kuesionernya, wilayahnya di mana aja gitu dan lain-lain. Ya, populasi itu kan kumpulan ya. Kumpulan-kumpulan subjeknya di mana nih mau mewawancaranya nanti kan ke pelanggan,
Wawancaranya ke siapa lagi? Ke pegawai? Mau ke siapa aja rencananya? Pelanggan sih Bu. Tapi kayaknya tidak, Question. tidak hanya pelanggan, Dis. Ke karyawannya juga. Dan ke manajemennya juga. Ada 3 tuh. Ya, bisa kan? Karyawannya mau pilih satu lah yang kenal siapa. Teteh, teteh isi dong kuesionernya gitu kan. Tapi Ibu di yang isi kuesionernya cuma 30 orang nggak apa-apa. Cukup. Coba aja dulu. Ya, 30 orang itu diambil dari mana datanya? Maksudnya kenapa Di ngambil 30? Kayak, adanya di situ yang oh, adanya. berarti semuanya. Semua karyawan. Ya, kan di ini gini Bu, kalau nungguin makan lama nggak ya karena sepi teh gini. Jadi aku titip ke karyawannya si apa kuesionernya teh gitu. Mau dia ngisi? Iya, diisi. Ada 30 kekumpul. Oh, siap, siap. Berarti kuesioner juga boleh diisi sama karyawan ya, Bu? Iya, boleh. Jadi nanti dari sisi karyawan, dari sisi customer, bahkan dari sisi owner. Kan biar jadi banyak ininya ya, bahasannya ya. Terus, itu apa defisit? Variabel. Teknik pengumpulan datanya mau pakai apa? Diikutin aja ini ya. Ya tinggal ini diimplementasikan aja. Ya kan ada di tinjauannya ya. Di tinjauan di sistematikanya diimplementasikan ke dalam yang penelitiannya. Gitu. Lihat aja dulu ke yang kakak-kakak ini ya, kakak-kakak cutting, cutting. Punya nggak? Cutting. Mm-mm. Ininya, si bab tiganya itu. Nggak terlalu sulit bab tiga mah. Minggu depan jadi kita bimbingan lagi, oke? Eh, Siap, Ibu. Tip, Waduh, iya, kan atau biar Januari atau Februari, ini sidang, yang lain udah pada sidang, coba. Ya, pusing ya, lumayan. di grup juga cuman yang lanjut ya Disti. 5 orang, 4 orang lah. Yang lainnya baru bab satu semua loh. Kenapa itu tuh kok nggak ada kabar ya, Bu? Nggak tahu beli sepi grup teh. Aku tanya Pak Hitama katanya komputer apa laptopnya rusak, Cina katanya mah gitu. Ya, ya, Aku sehingga yakin ayo bimbingan kata keteh. ya itu mah balik lagi lah. Sekarang kita mau cepat nggak gitu kan ya? Kalau Ya, saya kan ready setiap ini juga, setiap minggu juga gitu. Orang yang Mbak Mila aja itu dia lagi terbang di Arab tuh. oh ya yang Oh, teteh itu ya. tata-tata yang itu. Ya ini rajin lah maksudnya kita setiap minggu mengusahakan gitu kan ya. Tapi memang ada yang pindah gitu kan, ada yang ya biasanya ini kalau udah pakai jurus kepepet, Bu aku membimbing ke cucu. Ayo. Sip atuh baik mungkin Disti ada lagi yang bertanyakan Dis? Udah Jadi tadi balik lagi mungkin tinggal di LMS-nya aja ya, dimasukkan juga ya bimbingan kita hari ini. Tadi bab 2 ada sedikit ya, tambahan sedikit, cuma itu aja yang lainnya udah oke. Sekarang kita besok mulai bab 3. Sip, itu saja mungkin bimbingan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah ini ya, menambah semangat lagi gitu ya. Aduh, setiap bimbingan, aduh kok ada tambahan melulu, revisi melulu. Ya, ya begitulah namanya bimbingan ya. Gitu. Dinikmati saja. Yang pasti kan apa namanya mudah-mudahan bisa tuntas ya sedikit demi sedikit. Sip, itu saja mungkin pertemuan kita hari ini. Selamat bermalam minggu gitu ya. ya iya malam minggu. Bermalam minggu, Happy New Year. Belum, New Year-nya belum ya. Selamat Natal aja. Sip, salam buat keluarga ya. Ya, ya, Terima kasih ya, Bu. kita stop dulu ya.